ke para langit. Adakah sosok seperti Bapak untuk kembali memimpin negeri? Untuk membawa Indonesia ke Maripah Rujunawi. Kami menangis. Semua mendadak terdiam ketika mahasiswa ini membacakan sebuah puisi. Terlihat dari lubuk hati yang paling dalam, mahasiswi ini mempertanyakan siapakah yang akan meneruskan kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Kami terdiam. Kami bertanya kepada langit. Adakah sosok seperti Bapak untuk kembali memimpin negeri? Untuk membawa Indonesia ke Maripah Rujunawi. Kami menangis. Kami galau, kami bingung. Adakah? Mungkinkah? Bahkan di sini juga ditanggapi oleh Murtadawan. Mendadak semua terdiam saat mahasiswi ini bertanya, adakah sosok seperti Pak Jokowi untuk kembali membangun negeri? Bahkan ketika Pak Jokowi, ketika mendengar puisi tersebut, bahkan terlihat mata berkaca-kaca, seolah-olah meresapi yang dibacakan oleh mahasiswa ini. Terlihat juga dalam membacakan puisi ini, mahasiswa ini nampak dari lubuk hati yang paling dalam. Kadang-kadang saya juga bertanya-tanya, siapakah besok ya pada tahun 2024 penerus Presiden Joko Widodo yang seperti Pak Jokowi, yaitu sangat dekat dengan rakyat, membangun negeri ini sampai ke pelosok negeri dan lain sebagainya. Terbukti kan, selama kepemimpinan Presiden Joko Widodo sampai detik ini pun Presiden Joko Widodo tetap konsisten, selalu belusukan, selalu dekat dengan rakyat, selalu menyapa masyarakat, bahkan selalu memperhatikan keluh kesah warganya, selalu mendengarkan. Itulah yang keren dari sosok Presiden Joko Widodo yang mungkin tidak akan terulang lagi di kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Ya semoga sajalah besok ketika tahun 2024 ada penerus Jokowi yang kurang lebih hampir samalah karakternya dengan kepemimpinan dari Presiden Joko Widodo. Makanya kita dukunglah apapun dukungan capres dan cawapres dari Presiden Joko Widodo. Makanya kita dukung, yaitu untuk meneruskan pembangunan dan program-program kinerja Presiden Joko Widodo untuk meneruskan Indonesia menjadi 5 besar ekonomi terbaik di dunia di tahun 2045. Ya semoga sajalah ada sosok yang bisa meneruskan dari program-program tersebut. Nah dari sini coba kita lihat komentar-komentarnya ya. Asal bukan Anies, semua mirip Pak Jokowi. Pak Jokowi adalah anugerah buat bangsa NKRI. NKRI jarah luar biasa Pak Jokowi. Sesungguhnya kalian tahu gimana kapasitas, kompetensi, integritas, bahkan rasa cinta tanah air Jokowi ketika memimpin Indonesia. Insya Allah masih ada penerusnya. Banyak yang lebih baik dibandingkan Jokowi. Yang lebih keren lagi, dulu investasi yang paling banyak berada di Pulau Jawa, tetapi sekarang ini di tangan Presiden Joko Widodo, investasi yang masuk lebih banyak di luar Jawa, yaitu hampir 70% di luar Jawa. Itulah yang keren. Akibat pembangunan yang masif di luar Pulau Jawa mengakibatkan investasi berlomba-lomba masuk di luar Jawa, akhirnya menyerap lapangan pekerjaan dan lain-lain. Ini sungguh strategi keren Presiden Joko Widodo. Semoga sajalah tahun 2024 ada sosok penerus Presiden Joko Widodo. Ya kita tunggulah instruksi dari Presiden Joko Widodo berikutnya sehingga Indonesia bisa menuju Indonesia emas di tahun 2045. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan memuji Presiden Joko Widodo sebagai sosok yang dicintai masyarakat, termasuk generasi muda. BG berharap Jokowi bisa menjadi orang tua asuh bagi mahasiswa di Asrama Mahasiswa Nusantara, Surabaya. Mereka sangat berharap bahwa Bapak berkenan untuk menjadi orang tua asuh mereka, kata BG dalam acara peresmian Asrama Mahasiswa Nusantara Surabaya seperti disiarkan di akun YouTube Setpress pada Selasa 29 November 2022. BG melaporkan, AMN ini merupakan tindak lanjut atas arahan Jokowi kepada 10 September 2019 yang lalu. Menurut BG, Jokowi ingin AMN menjadi rumah kebinekaan. Sesuai arahan dari Bapak Presiden, tujuan pembangunan AMN adalah untuk menjadi model rumah kebinekaan, rumah bersama Nusantara bagi anak-anak mahasiswa generasi muda bangsa.
dengan mengusung nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, ujar BG. BG juga menyampaikan AMN akan dibangun di 6 lokasi, yaitu Surabaya, Makassar, Manado, Malang, Bantul, dan DKI Jakarta. Dia juga menjelaskan pembangunan AMN merupakan kerjasama dari sejumlah lembaga. AMN merupakan upaya kolaboratif dari dan tanggung jawab beberapa kementerian lembaga, mulai dari BIN, Kemenhan, Kementerian PUPR, Kementerian Pendidikan Ristek, Kemenak, dan Kementerian KKP, Pemda, serta universitas-universitas, ujar BG. Diketahui Presiden Joko Widodo meresmikan asrama mahasiswa Nusantara di Surabaya, Jawa Timur pada Senin 29 November 2022. Pembangunan AMN tersebut, kata Presiden, berasal dari usulan 61 tokoh Papua yang datang ke istana. Usulan pertama mengenai asrama mahasiswa Nusantara ini berasal dari 61 tokoh Papua yang saat itu datang ke istana karena banyaknya peristiwa gesekan antar mahasiswa, kata Presiden. AMN dibangun agar para mahasiswa yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia saling mengenal. Selama ini mahasiswa antar daerah kurang mengenal satu sama lain karena mereka punya asrama sendiri-sendiri, sehingga kita tidak saling mengenal, kata Presiden. Kepala negara mengatakan Indonesia merupakan negara besar dengan 714 suku di dalamnya. Keberagaman itulah, kata Presiden, yang menjadi kekuatan Indonesia, bukan kelemahan. Keberagaman tersebut dapat kokoh bersatu bila satu sama lain dapat saling mengenal. Kalau kelemahan artinya gampang diadu domba. Enggak, ini adalah kekuatan. Kalau kita bisa kompak, kita bisa rukun dan bisa bersatu, tuturnya. Asrama tersebut menurut Presiden nantinya akan dibangun di sejumlah wilayah. Selain di Jawa Timur, asrama mahasiswa serupa dalam waktu dekat akan dibangun di Makassar, Sulawesi Selatan, dan Manado, Sulawesi Selatan. Bahkan diketahui relawan pro Jokowi mengunjungi kediaman Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan pada hari ini, Kamis 10 November 2022. Ketua Umum Projo Budi Aris Setiadi mengatakan dalam pertemuan tersebut mereka memberikan hasil musyawarah rakyat musra yang telah diselenggarakan beberapa relawan Presiden Joko Widodo di beberapa daerah. Salah satunya hasil musrah terkait calon presiden dan wakil presiden pilihan masyarakat. Budi mengatakan banyak masyarakat yang ingin Prabowo menjadi penerus Jokowi. Pak Prabowo itu kan di rekaman musrah kita sudah menonjol gitu loh. Masyarakat masih menginginkan Pak Prabowo jadi penerus Pak Jokowi, ujar Budi dalam rilis tertulis pada Kamis 10 November 2022. Tak hanya soal Capres-Cawapres, Budi juga melontarkan berbagai program keinginan rakyat sesuai hasil musrah. Di sisi lain, Prabowo mengaku telah menerima masukan dari para relawan Jokowi tersebut. Menurutnya, pertemuan berjalan dua arah. Mereka memberi masukan pada saya, dan saya juga memberikan penjelasan jelas Prabowo. Dia juga menjelaskan kedua pihak berdiskusi panjang lebar. Bahkan lanjutnya dia merasa kedua pihak tak ragu menyampaikan pendapatnya. Kita mengadakan suatu pertemuan yang cukup produktif. Saya kira jadi banyaklah hasilnya di mana kita istilahnya tadi buka-bukaan gitu, ujar pria yang juga menjabat sebagai Menteri Pertahanan tersebut. PSI mendukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo jadi calon presiden 2024. Dukungan itu dibuat dalam bentuk baliho yang mejeng di kota Tangerang. Bagaimana respon Ganjar? Ganjar tidak mengomentari terkait adanya dukungan tersebut. Dia fokus mengurusi masalah yang ada di wilayah yang dipimpinnya. Saya konsentrasi urus vaksin booster, masalah PMK, inflasi karena beberapa bahan pokok naik, serta gerakan cegah stunting, kata Ganjar dikonfirmasi terpisah pada Selasa 19 Juli. Pada waktu itu, Ganjar mengatakan dirinya akan mengutamakan tugasnya sebagai gubernur. Hal itulah menurutnya yang dibutuhkan masyarakat saat ini. Ini lebih dibutuhkan masyarakat sebagai gubernur. Inilah tugas yang harus kita selesaikan, kata Ganjar. Dukungan PSI terhadap Ganjar itu terungkap melalui baliho yang terpampang di kota Tangerang. Dalam baliho tersebut terpampang logo Partai Solidaritas Indonesia. Pantauan detik.com selama Selasa 19 Juli 2022, baliho itu terpasang di Jalan MH Tamrin, Kelurahan Cikokol, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang. Sepanjang jalan itu hanya ditemukan satu baliho. Baliho dukungan Ganjar Capres 2024 terlihat jelas oleh pengendara ataupun pejalan kaki yang melewati jalan tersebut.
Baliho itu terpasang di Jalan Tamrin dari arah Kota Tangerang Selatan menuju Kota Tangerang. Terlihat jelas pada baliho foto Ganjar Pranowo bersanding dengan logo PSI. Tertulis di baliho tersebut, "Dukung Ganjar Pranowo Capres 2024, Rembuk Rakyat mencari penerus Jokowi." Di bagian bawahnya juga tertulis keterangan situs rembukrakyatpsi.co.id. Ketua DPD PSI Kota Tangerang, Teresia Megawati Wijaya, membenarkan baliho tersebut dipasang pihaknya. Dia mengatakan pemasangan foto Ganjar di baliho tersebut karena politikus PDIP itu mendapatkan suara tertinggi dalam program Rembuk Rakyat. Ini bentuk publikasi program PSI untuk mengajak masyarakat memilih calon presiden dengan agenda Rembuk Rakyat, dan sampai saat ini polling tertinggi ada di Pak Ganjar, kata dia. Bahkan relawan Projo Gorontalo mencari sosok pengganti Jokowi untuk capres di Pilpres 2024. Ganjar Pranowo, Puan Maharani, dan Prabowo Subianto menguat sebagai capres penerus program-program Jokowi. Survei terakhir elektabilitas Ganjar dan Prabowo unggul disusul dengan Anies Baswedan. Menurut Sekretaris Umum Projo Gorontalo Syamsuddin Bahri, para relawan Jokowi saat ini sedang mencari sosok penerus Joko Widodo untuk meneruskan program-program kerjanya yang belum sempat terselesaikan. Tujuan kita di sini jelas, mau mencari yang bisa seisi dan sepaham sama Pak Jokowi, kata Syamsul kepada Tribun Gorontalo melalui sambungan telepon seluler pada Sabtu 29 Oktober 2022. Dalam mencari sosok penerus Jokowi tersebut, Projo Gorontalo akan melaksanakan musyawarah rakyat yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan Desember 2022. Menurut Syamsul, pelaksanaan musrah itu untuk mempermudah para partai politik dalam menjaring sosok capres sebagai penerus Joko Widodo. Target kita nanti di musrah sebisa mungkin seluruh provinsi kita laksanakan, ujarnya. Di samping itu, survei Litbang Kompas menunjukkan elektabilitas Ganjar dan Anies Baswedan sebagai calon presiden capres meningkat ketimbang survei yang sama pada Juni 2022. Namun tren positif itu tak tampak pada elektabilitas Prabowo Subianto. Berdasarkan survei yang berlangsung pada 24 September 7 Oktober 2022, elektabilitas Ganjar berada di urutan pertama dengan angka 23,2%. Pada survei Juni lalu elektabilitasnya adalah 22%. Maka tingkat elektoral gubernur Jawa Tengah itu bertambah 1,1%. Kemudian elektabilitas Anies saat ini ada di angka 16,5%, meningkat hampir 4% ketimbang survei sebelumnya. Calon presiden dan wakil presiden penerus Joko Widodo di 2024 yang usung partai politik masih bumerang hingga saat ini. Namun Presiden Joko Widodo selalu menyampaikan partai politik agar pintar mengusung capres maupun cawapres. Karena Jokowi di berbagai kesempatan menyampaikan ingin ada penerus untuk program-program kerja yang selama ini telah dikerjakan oleh beliau. Lalu siapa penerus Jokowi? Apakah Ganjar Prabowo, Anies Baswedan, atau Prabowo Subianto? Kabarnya Prabowo merupakan salah satu figur yang dipilih Jokowi sebagai capres karena memiliki pengalaman sebagai Menhan di Kabinet Indonesia Maju. Sementara Ganjar Pranowo masih belum ada tanda resmi dari partainya untuk diusung sebagai capres 2024. Tetapi bisa jadi KIB alias Koalisi Indonesia Bersatu yang berisi Partai Golkar, P3, dan PAN siap mencalonkan Ganjar Pranowo sebagai presiden. Jika dipasangkan dengan beberapa nama, Prabowo selalu menang dari dua pesaing lain, baik Ganjar Pranowo maupun Anies Baswedan. Tetapi dari simulasi Capres dan Cawapres, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo akan memperoleh dukungan 60,3 responden. Survei ini diselenggarakan pada tanggal 27 Oktober hingga 5 November, melibatkan 1.230 responden dengan kriteria penduduk Indonesia di atas 17 tahun atau yang memiliki KTP. Seperti dikutip saluran media.com dan nongkrong.co, Direktur Eksekutif Indo Strategi Research, Arif Nurul Imam, memaparkan ada 4 simulasi pasangan calon dalam survei ini. Simulasi 1, Prabowo Puan 47%, Airlangga Erik 31,5%, tidak tahu tidak menjawab 21,1%. Simulasi kedua, Prabowo Ganjar 60,3%, Anies AHY 29,6%, tidak tahu tidak menjawab 10,1%. Simulasi 3, Prabowo Erik 54,5%, Airlangga Ganjar 44,9%, tidak tahu tidak menjawab 0,2%. Prabowo Muhaimin 34,8%, Ganjar Erik 36,2%, tidak tahu tidak menjawab 29,2%. Nah, itulah hasil survei Direktur Eksekutif Indo Strategic Research dan Consulting untuk pasangan calon capres dan juga cawapres.
Bahkan Presiden Joko Widodo meresmikan asrama mahasiswa Nusantara di Surabaya, Jawa Timur pada Senin 29 November 2022. Pembangunan AMN tersebut, kata Presiden, berasal dari usulan 61 tokoh Papua yang datang ke istana pada waktu itu. Usulan pertama mengenai asrama mahasiswa Nusantara ini berasal dari 61 tokoh Papua yang saat itu datang ke istana karena banyaknya peristiwa gesekan antar mahasiswa, kata Presiden Joko Widodo. Asrama mahasiswa Nusantara dibangun agar para mahasiswa yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia saling mengenal satu sama lain. Selama ini, mahasiswa antar daerah kurang mengenal karena mereka punya asrama sendiri-sendiri, tegasnya. Sehingga kita tidak saling mengenal, kata Presiden Joko Widodo. Kepala negara mengatakan Indonesia merupakan negara yang sangat besar dengan 714 suku di dalamnya. Keberagaman itulah, kata Presiden, yang menjadi kekuatan Indonesia dan bukan kelemahan. Keberagaman tersebut dapat kokoh bersatu bila satu sama lain dapat saling mengenal. Kalau kelemahan artinya gampang diadu domba. Enggak, ini adalah kekuatan. Kalau kita bisa kompak, kita bisa rukun, dan kita bisa bersatu, tuturnya. Asrama tersebut menurut Presiden nantinya akan dibangun di sejumlah wilayah. Selain di Jawa Timur, asrama mahasiswa serupa dalam waktu dekat akan dibangun di Makassar, Sulawesi Selatan, dan Manado, Sulawesi Utara.